Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal dengan materi jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini adalah materi terakhir yang akan kita bahas dalam mempersiapkan penilaian akhir semester. Kalau begitu, kita mulai saja dengan pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 1, salah satu rangkaian kegiatan dalam tutup buku adalah membuat jurnal penutup. Tujuan dari pencatatan jurnal penutup adalah, di sini yang ditanyakan tujuan dari jurnal penutup. Jurnal penutup itu adalah jurnal untuk menutup akun nominal, akun ikhtisar laba rugi, akun prive, ataupun akun dividen. Nah, karena menutup akun nominal berarti yang tersisa adalah akun real. Nah, akun real ini akan menjadi saldo awal di periode selanjutnya, yaitu pengertian dari jurnal penutup. Berarti kita cari jawaban yang sesuai dengan pengertiannya. Yang A, menutup akun real agar menyisakan akun nominal. Ini salah ya, karena yang ditutup adalah akun nominal. Yang B, menutup akun real dan akun nominal agar semua akun mempunyai saldo 0. Ini juga salah karena yang ditutup hanya akun nominal, akun real tidak ditutup. Yang C, menutup akun nominal dan menyisakan akun real untuk dijadikan saldo awal pada periode berikutnya. Nah, ini betul, yang C betul jawabannya. Karena di sini menutup akun nominal dan menyisakan akun real untuk dijadikan saldo awal pada periode berikutnya. Ini sudah jelas, yang betul adalah yang C. Kita bisa baca juga yang D, menutup akun nominal yaitu akun harta, utang, dan modal. Ini salah karena akun nominal itu bukan harta, utang, dan modal, tapi adalah akun pendapatan dan modal. Lalu yang E, menutup akun nominal apabila perlu ditutup. Apabila tidak ada, maka tidak perlu ditutup. Nah, ini juga salah karena ada kata apabila perlu ditutup. Nah, apabila tidak ada dan tidak mungkin kalau tidak ada akun nominal, karena kan ada pendapatan dan ada beban. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 2, perhatikan akun di bawah ini. Yang pertama ada akun pendapatan, yang kedua akun prive, yang ketiga akun beban, yang keempat akun ikhtisar laba rugi atau saldo laba atau rugi. Akun di atas merupakan akun yang perlu ditutup di akhir periode adalah nomor. Jadi dari akun-akun yang di atas, nomor berapa sajakah yang perlu ditutup? Nah, tadi kan sudah dijelaskan di soal nomor 1, yang ditutup itu adalah akun nominal, lalu akun ikhtisar laba rugi, prive, ataupun dividen. Ya, berarti akun nominal itu akun apa aja, yaitu akun pendapatan dan beban. Berarti sini akun pendapatan nomor 1 ini betul, karena ini adalah akun nominal. Lalu nomor 2 prive juga betul, prive atau dividen ini juga ditutup. Akun 3, ini nomor 3 akun beban, beban juga akun nominal, berarti betul. Lalu menutup akun ikhtisar laba rugi juga betul. Berarti yang betul adalah 1, 2, 3, 4 semuanya. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya nomor 3, PD Suji mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya pada periode 31 Desember 2020 sebesar 600.000. Jurnal penutup untuk mencatat penutupan kerugian perusahaan adalah, nah di sini kita harus mencatat transaksi menutup rugi. Nah, berarti kalau rugi, kalau perusahaan mengalami rugi, itu akan mempengaruhinya adalah ke akun modal. Akun modal akan bagaimana kalau perusahaan mengalami rugi, yaitu akan berkurang. Jadi modal ini yang akan menanggung kerugian perusahaan. Nah, berarti karena rugi ini mempengaruhi modal, berarti akunnya pasti ada akun modalnya. Berarti kita cari option yang ada modalnya, yaitu option B, option D, dan E. Nah, berarti lo selanjutnya pasangannya ya. Untuk menutup rugi ataupun laba itu menggunakan ikhtisar laba rugi. Berarti yang B ini salah karena ada akun rugi bersih. Itu tidak ada akunnya karena kita akan menggunakan ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi itu adanya di akun D dan ada di option D dan ada di option E.
Nah, tadi kan kita sudah ketahui kalau rugi itu akan mempengaruhi modalnya berkurang. Modal berkurang ada di sebelah debit. Berarti jawabannya adalah yang E. Modal di debit, kredit itu laba rugi sebesar 600.000 sebesar ruginya. Nomor 4, data yang tercantum pada kertas kerja PD Andalas per 31 Desember tahun 2021 adalah penjualan 5 juta, pendapatan bunga 2 juta, retur pembelian 1 juta. Berdasarkan data di atas, pencatatan ayat jurnal penutup adalah jadi kita harus menutup akun-akun yang ada di sini, yaitu penjualan, pendapatan bunga, dan retur pembelian. Berarti kalau menutup itu adalah kita mencatatnya di kebalikannya. Berarti kalau saldonya di kredit, ketika ditutup kita simpan di debit. Kita harus tahu dulu nih saldo awal dari penjualan. Saldo penjualan adalah di kredit, lalu pendapatan bunga juga kredit, retur pembelian juga kredit. Nah, ini sama semuanya di kredit. Berarti ketika ditutup, kita akan catat di mana? Catat di debit. Lalu apa pasangannya? Pasangannya adalah ikhtisar laba rugi. Jadi kita cari ketiga akun ini ada di posisi debit. Kita lihat yang A, penjualan di debit 5 juta betul, pendapatan bunga di debit 2 juta betul, retur pembelian 1 juta di debit betul. Ikhtisar laba rugi 8 juta, jumlah dari debitnya di kredit betul. Lalu yang B, ikhtisar laba rugi di debit, ini salah, berarti salah semuanya yang B. Lalu yang C, ada penjualan betul 5 juta di debit, pendapatan bunga juga betul di debit. Tapi masih kurang retur pembelian ya. Berarti yang C kurang tepat juga karena kurang lengkap. Lalu yang D, penjualan betul di debit, retur pembelian juga betul di debit, tapi kurang lengkap, tidak ada pendapatan bunganya. Kalau yang E, penjualan betul di debit, retur pembelian juga betul di debit, tapi pendapatan bunganya di kredit. Ini salah, harusnya di debit semua. Nah, yang betul semua ada di option yang A. Jadi jawabannya A. Soal nomor 5, untuk menutup akun ikhtisar laba rugi, nominal yang dimasukkan pada jurnal penutup adalah berarti di sini untuk menutup ikhtisar laba rugi, nominal yang dimasukkan pada jurnal penutup itu yang ada di sini ada modal awal. Modal awal tidak mungkin ditutup karena modal pasti tidak akan ditutup. Berarti ini salah. Lalu yang B ada modal akhir. Modal itu tidak akan ditutup. Jadi mau awal atau mau akhir itu modal tidak ditutup. Jadi salah juga. Yang C laba ditahan. Laba ditahan ini untuk perusahaan PT. Jadi ini juga laba ditahan tidak mungkin ditutup. Jadi salah juga. Lalu yang D Prive ditutup tapi tidak menggunakan ikhtisar laba rugi, tapi dimasukkan mengurangi nilai modal. Jadi salah juga. Lalu yang E ada laba rugi. Nah, ini betul, ikhtisar laba rugi itu karena sudah digunakan menutup akun kredit, juga menutup akun debit, yaitu akun nominal, dua-duanya ini akan menyisakan nilai laba atau rugi. Jadi untuk menutup ikhtisar laba rugi, yang dimasukkan adalah nilai laba atau ruginya. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 6, dalam jurnal penutup, pasangan akun untuk menutup akun beban adalah, jadi pasangannya untuk menutup akun beban. Yang A ada dividen ini ditutup, ini pasangannya adalah dengan retained earning atau laba ditahan, karena mengurangi nilai laba, jadi bukan yang A. Lalu ada B, ada Prive juga ditutup, tapi mengurangi nilai modal, jadi bukan juga. Yang C ada modal ini tidak mempengaruhi nilai untuk menutup beban, jadi ini juga bukan. Lalu yang D ada ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini digunakan sebagai akun pembantu untuk menutup akun beban dan juga untuk menutup akun pendapatan. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang E ini adalah laba ditahan, sudah jelas ini juga bukan. Karena laba ditahan ini juga tidak berpengaruh langsung dengan akun bebannya untuk menutup akun beban ini. Selanjutnya, soal nomor 7. Sebagian data yang terdapat dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian kertas kerja PD tunggal adalah sebagai berikut.
Jadi di sini ada sebagian kolom neraca saldo setelah penyesuaian pada kertas kerja. Ada modal, ada prive, ada penjualan, retur penjualan, pembelian, potongan pembelian, dan juga ada beban gaji. Jurnal penutup yang benar untuk akun-akun tersebut adalah, jadi jurnal penutup yang benar dari akun-akun yang ada di atas ya. Kita lihat dari option yang A. Untuk yang A, di sini ada prive pada modal. Berarti di sini tujuannya adalah menutup prive. Prive itu kalau ditutup di kredit, karena saldo awalnya ada di debit, ini berarti kalau ditutup adanya harusnya di kredit. Nah, ini salah yang A karena ada di debit. Oke, yang B, di sini ada ikhtisar laba rugi di debit, kreditnya ada pembelian. Nah, kan kalau jurnal penutup itu kebalikannya ya, asalnya debit jadi kredit, kredit jadi debit. Nah, di sini pembelian itu saldonya di debit, jadi di kredit betul. Lalu ada potongan pembelian di kredit. Kita lihat di sini, ini saldo awalnya di kredit, berarti harusnya ada di debit, berarti ini salah. Oke, karena ada yang salah, otomatis yang B juga salah. Tapi di sini beban gajinya betul ya. Lalu di sini ada penjualan di debit juga betul, karena saldo awalnya kredit. Retur penjualan di debit, ini salah, karena retur penjualan harusnya ada di kredit. Selanjutnya, untuk yang C, kita lihat di sini ada modal pada prive, berarti ini untuk menutup prive. Prive ditutup di kredit, betul. Ini mempengaruhi nilai modal, jadi modalnya di debit juga betul. Lalu ada retur penjualan itu saldo normalnya debit, berarti harusnya ditutup di kredit, berarti ini salah. Pembelian juga sama, seharusnya ditutup di kredit. Beban gaji juga sama, seharusnya ditutup di kredit, karena ketiga akun ini bersaldo normal debit, berarti yang C salah. Lalu yang D, ada ikhtisar laba rugi pada modal. Ini berarti menutup nilai ikhtisar laba ruginya. Yang dimasukkan adalah nilai labanya, nilai laba tidak diketahui, tapi dimasukinnya adalah 50 juta. 50 juta ini adalah nilai modalnya. Salah ya, karena yang dimasukkan harusnya laba atau ruginya, bukan nilai modalnya. Lalu sini ada menutup prive, modal pada prive, ini juga betul. Berarti karena yang atasnya salah, D salah. Lalu yang E, di sini menutup prive betul, modalnya di debit, privenya di kredit. Lalu juga di sini ada ikhtisar laba rugi, kreditnya retur penjualan betul, karena retur penjualan. Lalu ada pembelian dan beban gaji ini saldo normalnya di debit. Jadi kalau ditutup di kredit, betul. Lalu di sini ada penjualan dan potongan pembelian di debit. Ini juga betul karena saldo normal kedua akun ini adalah di kredit. Jadi kalau ditutup di debit itu betul. Nah, ikhtisar laba ruginya di kredit. Ini betul jumlah dari debitnya. Berarti jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, soal nomor 8. Neraca saldo yang disusun setelah akun nominal ditutup atau dinolkan saldonya merupakan, nah di sini neraca saldo setelah kita melakukan penutupan. Nah, berarti jawabannya adalah yang A, trial balance, ini bukan. Karena trial balance itu hanya disebut dalam bahasa Indonesia-nya adalah neraca saldo, ini bukan. Lalu yang B, ada closing ledger. Closing ledger-nya adalah buku besar penutupan, juga bukan. Closing journal adalah jurnal penutup. Recapitulation closing journal adalah rekapitulasi jurnal penutup, juga bukan. Post closing trial balance artinya adalah neraca saldo setelah penutupan. Jawabannya adalah yang E. Karena dilakukannya setelah menutup akun nominal. Selanjutnya soal nomor 9. Pernyataan berikut ini yang benar mengenai neraca saldo setelah penutupan. Berarti kita cari pernyataan yang benar ya mengenai neraca saldo setelah penutupan. Yang A, dibuat pada akhir periode setelah menutup seluruh akun, yaitu akun real dan akun nominal. Di sini dibuat pada akhir periodenya itu betul. Setelah menutup seluruh akun, yaitu akun real dan akun nominal, ini salah. Salah karena yang ditutup hanya akun nominal saja, bukan akun real. Lalu yang B, berarti yang A ini salah ya.
Yang B, berisikan akun nominal karena akun real sudah ditutup pada jurnal penutup. Oke, ini salah. Berisikan akun nominal. Akun nominal yang ditutup berarti tidak akan ada akun nominal karena akun real sudah ditutup. Bukan, karena yang ditutup adalah akun nominal. Jadi salah yang B. Yang C, berisikan akun real. Ini betul, karena akun nominal sudah ditutup berarti menyisakan akun real. Karena akun nominal sudah ditutup pada jurnal penutup. Oke, ini betul. Yang D, nilai modal pada neraca saldo setelah penutupan adalah modal awal perusahaan. Salah, karena pada neraca saldo setelah penutupan, nilai modal yang dimasukkan adalah modal akhir. Seharusnya modal akhir. Selanjutnya yang E, tidak perlu dibuat karena seluruh akun sudah ditutup. Ini juga salah karena yang ditutup hanya akun nominal. Dimulai lagi dari awal untuk periode baru. Nah, ini juga salah, yang dimulai lagi dari yang awal itu adalah nilai akun nominalnya. Berarti yang betul adalah yang C. Jadi jawabannya C. Soal terakhir nomor 10, akun yang seharusnya tidak terdapat pada neraca saldo setelah penutupan adalah, di sini kita cari akun yang tidak terdapat pada neraca saldo setelah penutupan. Yang tidak ya, neraca saldo setelah penutupan itu berisikan akun 1, 2, 3, yaitu akun harta, utang, dan modal. Di sini yang ditanyakan yang tidak. Berarti selain akun 1, 2, 3. Berarti kita cari akun yang tidak ada akun 1, 2, 3-nya ya. Kita lihat yang A. Gedung ini termasuk akun nomor 1. Berarti ini seharusnya ada ya di neraca saldo setelah penutupan. Ini betul ada di neraca saldo. Berarti kita cari yang silang ya. Retur penjualan ini akun nomor 4. Berarti betul tidak ada. Pembelian juga akun nomor 5, berarti tidak akan ada neraca saldo setelah penutupan. Jadi jawaban yang A salah karena ada akun nomor satunya ya. Kita mencari yang tidak. Yang B, utang bank ini akun nomor 2, ada di neraca saldo. Modal juga sama, akun nomor 3 berarti ada juga. Beban penyusutan akun nomor 6, berarti ini tidak ada. Nah, karena yang silangnya hanya 1, berarti B juga salah. Yang C, retur penjualan, ini akun nomor 4, berarti ini tidak akan ada juga neraca saldo. Pembelian akun nomor 5, tidak akan ada juga. Beban penyusutan akun nomor 6, tidak akan ada juga. Nah, ini tiga-tiganya silang, berarti jawabannya adalah yang C. Karena tidak ada ketiganya di neraca saldo setelah penutupan. Kita lihat dulu yang D. Yang D, utang bank akun nomor 2, akan ada, modal akun nomor 3 akan ada juga, retur penjualan akun nomor 4 ini tidak ada. Jadi yang D salah ya, karena ada utang modal dan utang bank dan modal. Yang E, akumulasi penyusutan gedung ini akun nomor 1, jadi bakal ada juga di neraca saldo. Pembelian akun nomor 5 ini tidak akan ada, dan beban penyusutan akun nomor 6. Jadi yang E juga salah. Jawabannya yang silang semua ini yang tidak ada di option yang C. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan soal sudah selesai untuk semua materi yang akan diujiankan pada penilaian akhir semester. Kita sudah bahas dari mulai jurnal penyesuaian, lalu juga kertas kerja, laporan keuangan, sampai akhirnya jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Silakan kalian bisa mencoba untuk mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu berikan dan bisa mempelajari pembahasan mengenai soal tersebut di video-video yang sudah Ibu berikan. Nah, mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran untuk belajarnya, lalu juga diberikan kelancaran dan kemudahan untuk mengerjakan soal penilaian akhir semester dan mendapatkan hasil yang terbaik. Semangat selalu, silakan selamat mencoba dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.